Ayolah ikhwah azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam, diberikan hidayah di atas sunnah Nabi SAW, yang merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Dan kita untuk menjaga dua nikmat itu dan mensyukuri dua nikmat itu dengan kita terus mengaji, dengan terus belajar Al-Quran dan Sunnah, dan gak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Nuntut ilmu itu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kita wajib terus talabul ilmi. Wajib kita belajar kepada guru-guru, kepada ustadz-ustadz yang akidahnya jelas, manhajnya jelas, yang mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Itu yang wajib kita belajar. Enggak boleh kita belajar dengan ahlul bid'ah, tidak boleh selama-lamanya. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyratis sa'ah ayul tamasal ilmu indal asaghir." Di antara tanda-tanda kiamat, orang menuntut ilmu kepada al-asaghir. Kata Imam Abdullah ibn Mubarak, al-asaghir yaitu ahlul bidah. Yaitu ahlul bidah. Enggak boleh belajar kepada ahlul bidah. Kita wajib belajar kepada guru atau ustadz yang betul-betul berpegang teguh kepada Quran, berpegang teguh kepada sunnah, yang dia memahami dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman salafus saleh, dan dia mengamalkannya. Sebab kita ingin selamat, karena pemahaman yang maksum, pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka tidak pernah berkumpul di atas kesesatan. Nabi bersabda SAW, "Innallaha la yajma'u hadhil ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini di atas kesesatan. Yang dimaksud dengan umat di sini itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim, "Innallaha ta'ala qad ajara ummati min an tajtami' 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umatku dari berkumpul di atas kesesatan. Pemahaman para sahabat, pemahaman yang maksum, dan kita wajib mengikuti jejak mereka. Enggak boleh kita berpaling dari pemahaman mereka sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Karena ini jalan selamat, jalan yang membawa manusia kepada kebahagiaan, jalan yang membawa manusia kepada keridhaan Allah, jalan yang akan membawa manusia ke surga. Karena jalan menuju kepada Allah hanya satu, bukan dua. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153, "Wa anna hadza sirati mustaqima." Ini jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti jalanku yang lurus. Wa la tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, maka jalan-jalan itu akan mencerai beraikan kamu jalan Allah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang ayat ini, kata Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi SAW
khatta, Nabi menggaris biyadihi khattan, dengan tangannya satu garis. Thumma qala hadza siratullahi mustaqima. Thumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Thumma qala hadhihi subulun mutafarriqatun laisa minha sabilun illa wa 'alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Thumma tala qawlahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW menggaris satu garis. Di satu garis, kemudian Nabi mengatakan ini jalan Allah yang lurus. Kemudian Nabi menggaris lagi di kanan kirinya beberapa garis. Satu garis yang pendek-pendek. Di sebelah kanan, sebelah kiri juga garis yang pendek-pendek. Kata Nabi SAW, ma min sabilin illa wa 'alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Enggak ada satupun jalan dari jalan-jalan ini melainkan ada setan yang mengajak kepadanya. Jalan ini, kata Nabi, subulun mutafarriqah. Jalan ini merupakan jalan yang menceraikan manusia dari Allah. Jalan ini merupakan jalannya golongan-golongan yang sesat, aliran-aliran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat yang Nabi garis ini. Kata Nabi, mesti ada pemimpinnya yang mengajak manusia kepadanya. Mesti ada setan yang mengajak manusia ke jalan itu. Kemudian Nabi membaca ayat dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalanku yang lurus, ikuti jalan yang lurus ini. Wa la tattabi'us subul. Jadi kalian mengikuti jalan yang lain. Jalan yang lain dijelaskan oleh Imam Mujahid, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, dan juga yang lainnya. Kata beliau, yang dimaksud dengan subul di sini yaitu jalannya ahlul bidah. Jalannya ahlul bidah. Dan kamu ikuti jalan-jalan itu. Fatafarraqa bikum as-sabili, maka kalian bercerai-berai jalan-jalan Allah SWT. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi jalan ini yang membawa manusia kepada keselamatan, kepada kebahagiaan, kepada keridhaan, ke surga hanya satu. Itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ajma'in. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, Nabi menyebutkan 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Ketika ditanya, siapa yang satu ya Rasulullah? Al-jamaah. Kata Nabi, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu yang masuk surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahih di juz yang pertama. Di hadis nomor 203, 204. Satu yang selamat, yang membawa kepada keselamatan satu, yaitu al-jamaah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, bahwa satu yang selamat itu ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, itu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Yang mengikuti aku, para sahabatku. Jadi orang yang selamat itu yaitu orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ini jalan selamat. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, yang harus kita ikuti jalannya para sahabat. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa'adahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah berfirman dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 100, was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama yang terdahulu masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin ansar,
walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Wa'ada lahum jannatin tajri tahtaha an-nar, Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, yang demikian adalah kemenangan yang besar. Antum perhatikan, tolong semuanya perhatikan. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Muhajirin itu siapa? Muhajirin siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Wal ansar, orang-orang Ansar yang mereka masuk Islam, yang mereka tinggal di Madinah. Dua ini Allah sebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi SAW. Muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan Ansar. Allah menyebutkan dalam ayat ini walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang mengikuti mereka dengan baik. Mereka Muhajirin Ansar artinya para sahabat. Sahabat, orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan wafat dalam keadaan Islam. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Kemudian walladzina tabauhum, orang mengikuti mereka, berarti tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Tabi'in yaitu orang bertemu dengan sahabat dalam keadaan Islam dan wafat dalam keadaan Islam. Tabi'ut tabi'in, orang yang bertemu dengan tabi'in dalam keadaan Islam dan wafat dalam keadaan Islam. Orang-orang yang mengikuti mereka, para sahabat, dengan baik, artinya mereka Islamnya dengan baik, akidahnya benar, manhajnya benar, mengikuti pemahaman sahabat, dan dia mengamalkan Islam dengan benar, dengan ikhlas dan ittiba'. Maka Allah redha kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka. Kalau kita ingin diredhoi oleh Allah SWT, kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Pemahaman ini penting dalam kita beragama. Kalau enggak, kita sesat. Wajib mengikuti pemahaman sahabat, pemahaman yang maksum, yang akan menyelamatkan manusia dari berbagai macam perpecahan dan kesesatan. Kemudian Allah jamin lagi mereka dengan apa? Wa'ada lahum jannat, Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini wajibnya mengikuti mereka kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam kita beragama ini, ikuti pemahaman para sahabat. Ini jaminan mendapatkan ridha dari Allah dan jaminan mendapatkan surga. Satu lagi ayatnya, antum lihat lagi di dalam surah An-Nisa di ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Allah menyebutkan dalam ayat ini, barang siapa menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Ketika Allah turunkan ayat ini, kaum mukminin yang ada pada saat ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW siapa? Saya ulangi lagi. Kaum mukminin yang Allah sebutkan dalam ayat ini, ketika ayat ini turun kepada Rasulullah SAW, siapa kaum mukminin pada waktu itu? Para sahabat. Maka Allah menyebutkan dalam ayat ini, barang siapa yang mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, artinya mengikuti jalan selain jalannya para sahabat. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Wa sa'at masira, dan neraka jahanam sejelek dari tempat kembali. Jadi enggak boleh mengikuti jalan yang lain, enggak boleh mengikuti pemahaman yang lain, enggak boleh kita beragama dengan cara beragama yang lain.
kita wajib beragama dengan cara beragamanya para sahabat. Karena orang-orang yang berilmu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, para sahabat pertama kali, orang yang berilmu. Orang yang paham tentang Quran dan Sunnah pertama kali para sahabat. Dan orang-orang yang mengamalkan agama Islam pertama kali para sahabat, mereka yang pertama kali Islam, mereka yang pertama kali berhijrah, mereka yang pertama kali berjuang, berjihad, dan juga mereka yang menolong agama Islam ini sampai agama ini tegak di muka bumi ini. Mereka yang pertama kali. Maka Allah redha pada mereka, dan Allah jamin semuanya para sahabat dengan surga. Allah jamin mereka, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan semua mereka kami jamin dengan surga. Para sahabat, generasi yang terbaik dari umat ini, enggak pernah ada pada sebelumnya, enggak pernah ada juga pada masa yang akan datang. Enggak pernah ada. Maka Nabi menyebutkan khairun nasi qarni. Dan riwayat yang lain disebutkan khairukum qarni. Dan riwayat yang disebutkan khairu ummah qarni. Adapun khairul qurun enggak ada riwayatnya. Meskipun dibawa oleh para ulama. Riwayat yang sahih semuanya khairun nas atau khairukum atau khairu ummati, sebaik-baik umatku pada masaku. Pada masa Rasulullah siapa? Para sahabat. Tsumma alladziina lahum, kemudian yang sudahnya para tabi'in. Tsumma alladziina lahum, kemudian yang sudahnya para tabi'in. Hadis ini mutawatir. Mutawatir diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, masalah pemahaman penting dalam kita beragama supaya kita selamat, karena banyaknya firqah, banyaknya golongan, banyaknya aliran, banyak pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Bab kita hidup hanya sekali ini. Kalau kita sesat, kita rugi dunia dan akhirat. Karena hidayah di atas Islam dan Sunnah lebih baik dari dunia dan seisinya. Karena kita semuanya diciptakan oleh Allah Taala untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dan jalan kita yang harus kita tuju, jalan Islam ini agar kita masuk ke dalam surga, bukan dunia. Dunia enggak ada arti apa-apa. Ini penting saya sebutkan sebagai muqaddimah supaya antum paham. Jalan ini jalan yang hak. Yang ini wajib kita ikuti. Kalau kita kata, orang mengatakan kenapa kita mengikuti pemahaman salafus saleh? Kenapa kenapa kita wajibkan orang demikian? Karena Allah yang memerintahkan demikian untuk mengikuti jalan ini, dan Rasulullah memerintahkan demikian untuk mengikuti jalan ini. Jalan-jalan ini yang akan menyampaikan manusia kepada keridhaan Allah. Jalan ini yang akan membawa manusia kepada keselamatan. Jalan ini yang membawa manusia kepada kebahagiaan. Jalan ini yang akan memasukkan manusia ke dalam surga Allah. Enggak ada jalan yang lain. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, semua jalan menuju kepada Allah tidak akan sampai kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu akan menyampaikan manusia ke surganya. Selain itu tertutup semua jalan. Jalan ini akan membawa manusia ke surga. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini penting. Dalam kita hidup ini, kita harus punya niat yang benar dan pemahaman yang benar. Dua tonggak yang besar kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, yaitu niat yang benar, ikhlas. Yang kedua, pemahaman yang benar, tegaknya agama di atas dua ini. Niat yang benar dan pemahaman yang benar. Beliau bawakan dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in.